Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1735. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Sempurna, dan ini lebih kompatibel dengan tubuh PC, kata Seribu Tulang. Dia menjelaskan. Oh, Kinchan terkejut. Jalan surga yang menyatu dengan dunia kacau sebenarnya memiliki efek seperti itu. Selain itu, Tuan Muda Chen dengan fusi Yin dan Yang, bawahan memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang Dao dan merasa tercerahkan. Jika bawahan diizinkan untuk mengembalikan tingkat kultivasi puncak di kehidupan sebelumnya, mungkin bawahan dapat melangkah lebih jauh dan menerobos ranah yang tidak pernah bawahan terobos di kehidupan sebelumnya, kata leluhur Seribu Tulang. Dia berkata dengan penuh semangat. Bagaimana dengan kekuatanmu? Bagaimana pemulihanmu? Kata Kinchan. Kinchan sebenarnya tidak peduli akan hal sebelumnya, karena satu-satunya hal yang dirinya pedulikan adalah kekuatan dari Seribu Tulang. Ini, Seribu Tulang menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda Chen, ada terlalu sedikit energi yang ada di dunia kacau ini. Lagi pula, hanya dunia di dalam tubuh, itu bukan laut kosmik yang nyata. Jadi itu sangat sulit bagi bawahan untuk meningkatkan ranah bawahan. Sumber bawahan masih belum disembuhkan. Memperbaiki sumber membutuhkan banyak kekuatan sumber. Dunia kacau ini tidak dapat memberikan banyak kekuatan sumber. Jika Anda ingin pulih sepenuhnya, maka saya masih harus pergi ke kolam renang hantu yang ada di istana Raja Hantu, kata Seribu Tulang. Dia berkata dengan wajah jelek. Kekuatan sumber tidak dapat dihasilkan dari udara tipis dan secara alami sulit untuk mengembalikannya. Mendengar itu, Kinchan sedikit mengangguk. Meskipun ada beberapa penyesalan di hatinya, namun tidak ada kejutan. Lagi pula, integrasi Yin dan Yang peningkatan terbesar tidak kuat. Tetapi dalam pemahaman dunia yang berarti bahwa pemahaman sebelumnya hilang dan sekarang bagian ini selesai. Jalan di depan kultivator secara alami dapat dilihat dengan jelas secara menyeluruh. Tapi dalam hal meningkatkan ranah kultivasi dan juga memulihkan sumber aslinya, itu tidak begitu berlebihan. Bagaimanapun, dunia dalam tubuh Kinchan sendiri masih sangat lemah. Itu hanya mengintegrasikan asal-usul langit, dan bahkan belum sepenuhnya mengintegrasikan asal-usul alam semesta asli. Meskipun aturannya tebal dan ada banyak jalan, namun itu tidak cukup kuat, dan Seribu Tulang itu adalah ahli kuat yang dulunya adalah level 3 transenden puncak. Jika ahli kuat di dunia ini ingin mencapai perpaduan sejati Yin dan Yang, maka dia harus memasuki lautan kosmik dan mengintegrasikan aturan surga yang paling tertinggi. Lalu bagaimana denganmu, Tuan Muda Chen? Kata leluhur Seribu Tulang. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Pada saat ini napas di tubuh Kinchan memberinya perasaan yang tak terduga. Kinchan tersenyum. Aku memiliki sedikit pemahaman. Begitu kata-katanya jatuh, pikirannya bergerak dan dengan suara mendengung. Kinchan melihat napas keteraturan yang tak terlihat melonjak keluar dari tubuh Kinchan, langsung menutupi dunia di sekitar. Dan pada saat kekuatan keteraturan ini melonjak keluar, Kinchan bahkan mendesak kekuatan niat membunuh untuk menyebar dalam sekejap dalam bentuk kekuatan dunia, sebuah medan niat membunuh. Boom! Medan domain itu terbentuk seketika. Di saat medan niat membunuh ini menyelimuti Seribu Tulang, seketika Seribu Tulang hanya merasa bahwa dia telah dikelilingi oleh niat membunuh yang sangat tak berujung. Niat membunuh ini membuatnya merasa kagum. Bulu-bulu kuduk di sekujur tubuhnya berdiri tegak dan kulitnya terasa seperti ditusuk oleh jarum. Seribu Tulang, bagaimana? Kata Kinchan. Dia menatap Seribu Tulang sambil tersenyum. Domain niat membunuh ini. Seribu Tulang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah ekspresinya, memperlihatkan ekspresi terkejut. Tuan Muda Chen, ini terlalu nyata. Ini persis sama dengan ranah tatanan abadi transenden tingkat 3.
Seribu Tulang mengulurkan tangannya. Bahkan dengan basis kultivasinya, dirinya tidak dapat melihat perbedaan antara ranah niat membunuh dan ranah tatanan abadi. Coba gunakan domainmu lagi, kata Qin Chen sambil tersenyum. Yah baik, kata Seribu Tulang. Dia mengangguk dan boom. Dalam sekejap aura mengerikan dari roh gelap merasuki udara. Setelah fusi yin dan yang, leluhur Seribu Tulang tidak hanya sepenuhnya menyatu dengan tubuh Raja Hantu Shenming, tetapi dirinya juga sepenuhnya telah memahami aturannya dan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Alam domain Shenming. Ketika aura domain Shenming dari leluhur Seribu Tulang menyebar, terdengar suara benturan yang mencengangkan antara kedua kekuatan di kehampaan. Dan kedua domain itu saling berbenturan dengan liar, seperti ujung jarum yang mengenai jarum lainnya, satu sama lain dalam keadaan seimbang. Ini, Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin Anda benar-benar belum menembus transenden tingkat 3? Kata Seribu Tulang. Dia berkata dengan kaget. Dirinya telah merasakan domain niat membunuh Qin Chen sebelumnya, meskipun domain niat membunuh Qin Chen sangat nyata. Namun ketika dia merasakannya dengan seksama, dirinya samar-samar bisa merasakan sedikit terasa sakit. Akan tetapi sekarang domain niat membunuh di depan Qin Chen sama persis dengan domain normal milik seorang ahli transenden tingkat 3. Dan tidak ada perbedaan sama sekali. Bahkan dengan basis kultivasi spiritual Seribu Tulang, dirinya tidak dapat melihat kekurangan apapun. Qin Chen tersenyum tipis. Seribu Tulang, ada lebih banyak kejutan untukmu di masa depan, maka nantikanlah. Setelah kata-kata Qin Chen itu jatuh, boom, ledakan. Di bawah tatapan kaget Seribu Tulang, domain niat membunuh yang telah menyelimutinya mulai berubah. Dan kemauan yang tidak dapat dihancurkan pelan muncul. Dengan tulang-tulang yang kuat melonjak, dengan napas kematian dan makna yang halus. Di antaranya membawa napas niat membunuh yang mengerikan. Napas medan domain yang sama sekali berbeda dari domain niat membunuh murni sebelumnya melonjak keluar. Seketika domain Shenming di sekitar tubuh Seribu Tulang bergetar, itu terus bergetar di bawah aura ini. Tuan Muda Chen, Anda adalah... Leluhur Seribu Tulang pun langsung terkejut. Dalam aura domain ini, dirinya benar-benar merasakan aura dan kekuatan domain tulang abadi. Selain itu, ada kombinasi niat membunuh, niat kematian, dan juga niat membunuh hantu ilahi. Napas domain ini itu adalah hasil dari penggabungan domain tulang abadinya dan makna kematian dari Dewa Kematian. Dan juga ditambah sinar napas asli dari Kaisar Yoming. Ditambah kekuatan niat membunuh dari niat membunuh Laut Mati. Dan Qin Chen berkata bahwa domain ini bernama domain Myriad Dao. Domain Myriad Dao, mata Seribu Tulang membelalak. Ya, menggabungkan dan mengembangkan kekuatan 10.000 Dao itu adalah domain 10.000 Dao. Kata Qin Chen. Dia tersenyum dan berkata, sekarang setelah Qin Chen mengintegrasikan begitu banyak kekuatan atribut, tidak peduli seberapa banyak orang lain menebak, mereka tidak akan dapat melihat asal-usulnya. Selain itu, domain Qin Chen juga tidak hanya kekuatan dunia murni, tetapi juga memiliki sedikit keabadian. Ayo pergi, kembali ke istana Raja Hantu dulu, dan setelah kamu pulih sepenuhnya, kita akan pergi ke Laut Mati dan temukan cara untuk meninggalkan tempat telantar ini, kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Selama Seribu Tulang pulih dengan kekuatan dirinya dan Seribu Tulang, mereka berdua sudah cukup untuk memiliki tempat di tanah telantar ini, dan mereka bisa berjalan dengan terbuka tanpa takut kepada orang lain. Dan juga, setelah Seribu Tulang bergabung ke dalam dunia kacau, seluruh dunia kacau mengalami peningkatan yang mencengangkan. Tidak hanya dunia kacau itu sendiri, tetapi juga Jenderal Ming Yan dan yang lainnya juga meningkat. Ya, baik, Seribu Tulang mengangguk. Segera keduanya pun meninggalkan dunia kacau secara langsung dan meninggalkan tempat ini. Namun ketika mereka berdua pertama kali muncul di tanah, Seribu Tulang tiba-tiba mengerutkan kening, memperlihatkan ekspresi ragu. Seribu Tulang, ada apa denganmu? Kata Qin Chen bertanya dengan mengerutkan kening. Tuan Muda Chen, bawahan ini tampaknya sedang dimata-matai oleh seseorang. Seseorang sedang mengikuti bawahan.
dan mereka mendekat dengan cepat, kata Seribu Tulang. Dia mengangkat kepalanya, melihat keluar langit yang tak terbatas dan berkata dengan suara yang dalam. Mendengar itu Kincen mengerutkan kening. Apa, seseorang mengikutimu? Tanya Kincen. Seribu Tulang berkata, ya benar, perasaan bawahan ini sangat kuat, seharusnya tidak ada yang salah dengan itu. Mungkinkah itu dewa kematian? Kata Kincen. Dia berpikir dengan serius. Dia adalah orang yang paling mungkin melacak Raja Hantu Senming sampai segigih itu. Orang itu berani datang ke sini, Tuan Muda Chen. Mengapa kita tidak bergandengan tangan dan memakannya? Kata leluhur Seribu Tulang. Dia mencibir, bersemangat untuk mencoba. Begitu dia mendapatkan tubuh fisik, Seribu Tulang tidak bisa menahan kegembiraannya dan tidak sabar untuk bertarung. Memakannya. Jantung Kincen berdebar kencang. Yah, Tuan Muda Chen, kata Seribu Tulang. Dia berkata dengan semangat. Meskipun kekuatan bawahan belum banyak pulih, namun itu seharusnya telah mencapai keadaan kejayaan dari puncak Raja Hantu Senming sebelumnya. Ditambah sebelumnya, Dewa Kematian juga terluka. Jadi seharusnya mudah bagi kita untuk mengalahkannya jika kita bergandengan tangan. Kemungkinan besar kita akan berhasil. Mendengar itu Kincen menatap Seribu Tulang. Seribu Tulang, kamu adalah salah satu dari 7 jenderal dunia bawah di bawah komando Kaisar Yoming. Kamu pasti telah mengalami banyak pertempuran saat itu. Peluang kita berdua untuk bergandengan tangan dan mengalahkan Dewa Kematian berapa persen? Kata Kincen. Seribu Tulang merenung sejenak dan menjawab, sekitar 50%. Hah? Hanya 50%? Kincen mengerutkan kening. Itu sangat rendah. Peluang ini tidak tinggi atau rendah. Seribu Tulang berkata dengan hati-hati. Tuan Muda Chen, bawahan telah mengalami banyak pertempuran di masa lalu, dan aku masih memiliki beberapa pengalaman dalam hal ini. Tidak apa-apa jika itu hanya Dewa Kematian. Kemungkinan untuk mengalahkannya itu hampir 80%. Akan tetapi, Dewa Kematian memiliki sabit Raja Hantu yang merupakan senjata dunia bawah transenden tingkat atas. Senjata itu dapat menghancurkan segalanya dan hampir tak tertandingi dalam tingkat transendensi. Selain itu bahkan, Dewa Kematian mungkin juga memiliki beberapa metode penyelamatan hidup tingkat atas. Selain itu, jika para penguasa lain dari area terlarang tiba, maka kesulitannya akan lebih mengerikan. Faktor-faktor tak terduga ini juga harus diperhitungkan. Jadi, diperkirakan secara konservatif bahwa kemungkinan keberhasilannya sekitar 50%. Kata Seribu Tulang. Dia menjelaskan dengan hati-hati. Mendengar itu ekspresi Kincen mendung dan tidak pasti. Kemungkinan 50% itu terlalu rendah. Dan jika sampai dirinya gagal, dirinya akan terekspos ke seluruh tanah telantar dan dengan cara ini dirinya akan kehilangan kartu trupnya. Akan tetapi kemudian leluhur Seribu Tulang mencoba meyakinkan Kincen bahwa kemungkinan hanya 50% itu juga patut dicoba. Tidak perlu terburu-buru, kata Kincen. Dia menggelengkan kepalanya. Tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan. Dirinya selalu membuat keputusan sebelum bertindak. Bagaimana dia bisa begitu impulsif? Pertama-tama, cari tahu apakah pihak lain adalah Dewa Kematian atau bukan. Selain itu, Dewa Kematian seharusnya tidak meninggalkan jejak pada Raja Hantu Senming. Bagaimana Dewa Kematian bisa melacak dirimu? Kata Kincen. Dia merutkan kening menatap Seribu Tulang. Seribu Tulang merasakannya, jiwa sisa leluhur Seribu Tulang sangat tertutup. Pihak lain bahkan tidak tahu tentang keberadaan leluhur Seribu Tulang. Jelas tidak mungkin untuk menemukan tempat ini dengan melacak leluhur Seribu Tulang. Maka itu kemungkinan besar mereka dapat melacak dirinya menggunakan tubuh fisik dari Raja Hantu Senming, yang mana tubuh fisik ini telah diduduki oleh leluhur Seribu Tulang. Namun jika Dewa Kematian telah meninggalkan jejak pada Raja Hantu Senming, dia pasti sudah menemukan Raja Hantu Senming sejak lama. Tidak mungkin dirinya menunggu sampai sekarang. Tetapi jika tidak melalui pelacakan metode apa yang dilakukan olehnya? Ini harus diklarifikasi terlebih dahulu. Bawahan merasakannya, kata Seribu Tulang. Dia juga ragu, mengangguk dan berkata, boom, segera dia mengedarkan kekuatan di tubuhnya dan berbagai aura terungkap pada saat yang sama.
Kesadaran 1000 tulang dengan cepat terbenam dalam tubuh ini dan dia dengan hati-hati merasakan berbagai kekuatan yang beredar di tubuh ini untuk melihat apakah ada yang tidak normal. "Biarkan aku melihatnya juga," kata Qin-chen. Segera di antara alis Qin-chen, mata penciptaan tiba-tiba terbuka dan dengan suara mendengung, cahaya terkilat meledak dari mata sang pencipta, langsung menutupi 1000 tulang. Ada dua cara utama untuk melacak seseorang, salah satunya adalah benda asing seperti meninggalkan bekas di tubuh Raja Hantu Shenming, dan yang kedua melacak jejak pelarian dan atau melalui saluran aturan khusus seperti darah, seperti sebab akibat dan juga sebagainya. Ya, itu dia. Setelah melihatnya, Qin-chen tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Memang ada aura samar sebab akibat yang beredar di tubuh Raja Hantu Shenming. Jika Qin-chen tidak mempraktikkan jalan takdir dan memiliki mata penciptaan, dirinya mungkin tidak dapat melihat petunjuknya untuk sementara waktu. "Apakah itu napas sebab akibat?" kata Qin-chen merutkan kening. "Apakah pihak lain mengikutimu melalui sebab akibat?" Ya, itu benar-benar napas karma. 1000 tulang juga menyadari petunjuk itu dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Ini merepotkan, karena karma itu adalah kekuatan yang sangat istimewa. Di alam semesta ini, siapapun yang melakukan apapun akan meninggalkan karma, yang merupakan banyak lintasan pengalaman hidup yang saling terkait erat dan terjerat satu sama lain. Terlebih lagi, kekuatan karma sangatlah rumit dan tidak dapat dihilangkan. Belum lagi, Qin-chen bahkan ahli teratas tidak dapat sepenuhnya memutus karma pada orang lain. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat sepenuhnya memutus karma. Jika Dewa Kematian melacak leluhur 1000 tulang melalui kekuatan sebab dan akibat, maka Qin-chen tidak dapat menyelesaikannya sama sekali. Tidak, seharusnya ini bukan sebab dan akibat. Setelah berpikir sejenak, Qin-chen tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Karena seberapa kuat kekuatan sebab dan akibat, itu mungkin tidak dapat dikuasai oleh Dewa Kematian, dan pasti ini masalah lainnya. Qin-chen pun segera melihat leluhur 1000 tulang dengan lebih seksama lagi. "Apakah ini kekuatan pewarisan garis keturunan?" kata Qin-chen. "Ya, aku mengerti." Qin-chen tiba-tiba terbangun. "Tuan Muda Chen, apa yang Anda pahami?" kata 1000 tulang, matanya berkedip. "Apakah itu kekuatan warisan garis keturunan? Pihak lain seharusnya melacakmu melalui ini," kata Qin-chen, matanya berkedip. "Kekuatan darah garis keturunan?" Leluhur 1000 tulang merutkan kening. "Tuan Muda Chen, maksudmu pihak lain memiliki sinar esensi darah dari tubuhku, dan kali ini dia menggunakan kekuatan esensi darah untuk melacakku." 1000 tulang menjadi sedikit curiga. Alhasil Qin-chen menyadari bahwa ini adalah pewarisan garis keturunan, yang mana pihak lain melacak Raja Hantu Shenming melalui garis keturunan, yaitu dari putranya. Akan tetapi yang membuat Qin-chen bingung adalah Dewa Kematian itu hanya menguasai jalan kematian, dari mana dia menguasai jalan darah. Maka dari itu hanya ada satu kemungkinan. Berbicara tentang ini, wajah Qin-chen tiba-tiba berubah jelek. "Kemungkinan apa, Tuan Muda Chen?" kata 1000 tulang. "Dewa Kematian pasti seharusnya telah menemukan seseorang yang membantunya," kata Qin-chen. Dia mengangkat kepalanya, dan di antara alisnya mata penciptaan tiba-tiba terbuka. Kekuatan takdir. Boom, kekuatan takdir yang tak terlihat mengikuti mata penciptaan dan langsung bergabung ke dalam tubuh 1000 tulang. Lalu mengikuti sebab dan akibat dari garis keturunan ini untuk dengan cepat menelusuri masa lalu. Kekosongan tak berujung di bawah takdir melintas dalam sekejap. Boom, samar-samar Qin-chen melihat akhir dari sebab dan akibat yang tak berujung. Dan tampaknya ada gelombang energi darah yang mengerikan. Energi darah ini sangat kental dan dalam, membuat Qin-chen merasakan sedikit perasaan berdebar-debar. Sementara saat ini di kekosongan yang tak berujung ratusan juta mil jauhnya dari tempat Qin-chen berada, terlihat dua sosok melintas. Dua sosok ini terlihat itu adalah Dewa Kematian dan leluhur hantu iblis darah. Pada saat ini leluhur hantu iblis darah mengendalikan pembatasan jimat darah di tangannya. Dia merasakan posisi Raja Hantu Shenming dan terus menelusuri. Sementara Dewa Kematian dia mengikuti di belakang leluhur hantu iblis darah, mengikuti dengan cermat sepanjang jalan.
Akan tetapi saat itu leluhur hantu iblis darah tampaknya merasakan sesuatu dan tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Dan cahaya dingin tiba-tiba mekar dari pupil matanya.